Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Awalianesta dengan NIM F1D1230020. Baiklah, di sini saya akan membahas studi kasus dengan tema atau topik yaitu peran air tanah terhadap pembentukan endapan nikel laterit. Di mana di sini saya akan membahas analisis kadar air pada endapan nikel laterit di OB. Yang pertama yaitu permasalahan air dalam pertambangan nikel laterit. Kegiatan pertambangan nikel laterit sangat dipengaruhi oleh keberadaan air, khususnya air tanah atau akuifer. Potensi akuifer bebas atau tertekan berdampak signifikan pada penambangan deposit bahan galian. Keberadaan air pada badan biji perlu diketahui untuk perencanaan tambang yang efektif. Endapan nikel laterit memiliki kandungan ekonomis pada zona saprolit dan limonit yang kini mulai diolah. Kadar air pada sampel zona limonit dan saprolit dipengaruhi oleh air tanah, infiltrasi permukaan, atau penyimpanan sampel yang tidak baik. Analisis ini akan mengidentifikasi sumber air pengontrol. Di sini saya mengambil jurnal yaitu tentang analisis perbandingan kadar air pada endapan nikel laterit, zona limonit, dan saprolit di daerah OB. Dan satu jurnal pendukungnya itu tentang karakteristik geokimia endapan nikel laterit pada blok 10 di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, di mana jurnal pendukung ini memberikan eh, gambaran bahwa eh, air tanah sangat berpengaruh dalam pembentukan nikel laterit. Dan juga di sini kolaborasi dengan fenomena di lapangannya itu saya mendapatkan informasi dari laman Instagram HMTP Syekh Kuala. Di sini menjelaskan bahwa banyaknya patahan dapat mempermudah air masuk ke dalam tanah, sehingga proses pelapukan terhadap batuan induk bisa cepat prosesnya. Rekahan juga diyakini menjadi tempat pengendapan larutan yang mengandung nikel sebagai veinnya. Dan juga air tanah dengan kandungan CO2 menjadi agen kimia dengan peran penting pada proses pelapukan. Sisa pembusukan tumbuhan yang kemudian menghasilkan asam organik mampu menyebabkan terjadinya dekomposisi pada batuan, mengubah pH larutan, dan bisa membantu proses pelarutan unsur batuan induk. Selanjutnya itu saya akan membahas tujuan penelitian dan acuan standar. Analisis perbandingan kandungan air pada endapan nikel laterit, zona limonit, dan saprolit di daerah OB sangat penting untuk kebutuhan perencanaan tambang. Ini dapat membantu kita dalam memahami dampak air tanah dan infiltrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber air yang mengontrol kadar air berdasarkan hasil pengujian, memberikan data krusial untuk operasi penambangan. Pengujian kadar air menggunakan acuan American Standard and Testing Material atau ASTM. Standar ini memastikan konsistensi dan keandalan hasil pengujian di laboratorium. Suhu pengeringan oven yang tepat sangat diperhatikan karena suhu yang berbeda dapat menghasilkan kadar air yang berbeda. Selanjutnya itu pemahaman tentang kadar air tanah. Kadar air tanah adalah konsentrasi air dalam tanah, biasanya dinyatakan dengan berat kering. Ini adalah rasio massa fase air terhadap fase padatan, dinyatakan dalam persentase. Kadar air pada kapasitas lapang adalah jumlah air yang tersisa setelah kelebihan air gravitasi mengalir. Titik layu permanen adalah kadar air saat tumbuhan mengalami pengurangan air permanen. Selanjutnya itu eh, struktur tanah dan permeabilitas sangat mempengaruhi kandungan air. Tanah dengan permeabilitas tinggi atau pori-pori yang kecil mampu meloloskan air dan juga mempengaruhi infiltrasi. Yaitu selanjutnya yaitu pengambilan dan pengujian sampel.
Penelitian ini adalah eksperimental laboratorium dan kuantitatif. Sampel diambil dari core hasil pemboran di lokasi pertambangan Haul Sagu, Obi, Halmahera Selatan. Selanjutnya proses samplingnya itu lapisan limonit dan saprolit dari 4 lubang bor di sampling. Setiap lubang bor diambil 6 sampel, 3 limonit dan 3 saprolit. Tiap kedalaman 2 hingga 4 meter. Setiap sampel diambil seperempat bagian dari core dengan berat basah 40 hingga 60 gram. Disimpan dalam cawan porselin, lalu ditimbang. Selanjutnya di oven selama 24 jam pada suhu 105 derajat sesuai ASTM. Di sini pada peta ini juga dapat dilihat bahwa posisi Pulau Obi terletak di bawah Kepulauan Bacan atau di samping kanan Pulau Mangalu. Selanjutnya itu tahapan penelitian. Tahapan penelitian analisis perbandingan kadar air pada endapan nikel laterit zona limonit dan saprolit mengikuti alur kerja yang sistematis untuk memastikan akurasi data. Proses ini mencakup persiapan sampel, pengeringan oven, penimbangan, dan perhitungan kadar air. Memastikan setiap langkah dilakukan sesuai standar untuk mendapatkan hasil yang valid. Di sini dapat dilihat bagannya, yaitu pertama dimulai dengan analisis kadar air pada endapan nikel laterit zona limonit dan saprolit di daerah Obi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data laboratorium dan sekunder. Data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi yaitu massa cawan kosong, massa cawan plus sampel basah, massa cawan plus sampel kering, data kedalaman sampel, dan juga data luas area lokasi. Sedangkan data sekunder yaitu ada peta geologi daerah penelitian, peta kesampaian daerah penelitian, dan data koordinat lubang bor. Selanjutnya yaitu dilakukan analisis dan pembahasan. Analisis kadar air zona limonit dan saprolit pada endapan nikel laterit dan juga estimasi kadar air pada kedua zona tersebut berdasarkan metode geostatistik ordinary kriging. Selanjutnya didapatkan kesimpulan dan juga hasilnya. Selanjutnya itu perbandingan kadar air limonit dan saprolit. Rata-rata kadar air. Kadar air rata-rata lapisan limonit dari 4 lubang bor yang telah didapatkan yaitu adalah 10,15%. Sedangkan lapisan saprolit 17,23%. Lapisan saprolit memiliki kadar air lebih tinggi karena pengaruh air tanah dan infiltrasi permukaan. Lapisan limonit bersifat resistif dengan kandungan air tanah lebih sedikit, sementara saprolit bersifat konduktif dengan kandungan air tanah yang lebih banyak. Selanjutnya itu ada faktor permeabilitas tanah. Struktur tanah mempengaruhi kandungan air. Tanah padat atau mantap memiliki permeabilitas rendah dengan pori-pori besar, sehingga tidak mampu meloloskan air. Ini mempengaruhi infiltrasi dan kehilangan air. Selanjutnya itu ada analisis statistik kadar air. Analisis statistik kadar air menunjukkan perbedaan signifikan antara zona limonit dan saprolit. Dapat dilihat dari data eh, di kiri dan juga di kanan, yaitu tentang di kiri ada median dan mean-nya, yang di kanan ada standar deviasi dan varian. Median dan nilai rata-rata kadar air lapisan saprolit lebih tinggi dibandingkan limonit. Selisih rata-rata air berkisar 4,42 hingga 9,5% per lubang bor. Sedangkan standar deviasi kadar air limonit berkisar 0,50 hingga 3,07. Sedangkan saprolit 1,20 hingga 5,54. Varian limonit 0,25 hingga 7,11. Saprolit 1,43 hingga 34,14. Penyebaran data saprolit dapat dilihat di sini, yaitu lebih besar. Nah, dari seluruh
analisis dan juga penelitian dan dari lubang bor dan sampel yang diambil. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kadar air rata-rata lapisan limonit adalah 10,15%, sedangkan saprolit 17,23%. Perbandingan ini disebabkan oleh keberadaan air tanah dan infiltrasi permukaan yang lebih dominan pada lapisan saprolit. Nilai standar deviasi kadar air limonit berkisar antara 0,50 hingga 3,07 dan saprolit 1,20 hingga 5,84. Varian limonit 0,25 hingga 7,11 dan saprolit 1,43 hingga 34,14. Ini menunjukkan penyebaran data yang lebih luas pada saprolit. Eh, dari seluruh penelitian, analisis, terus dan hingga didapatkanlah kesimpulan ini mengimplikasikan bahwa dapat mengimplikasikan untuk perencanaan tambang, di mana dapat memberikan pemahaman kepada kita terhadap eh, kadar air ini sangat krusial untuk perencanaan tambang yang efisien, terutama dalam pengelolaan air dan stabilitas lereng di zona limonit dan saprolit. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya tentang perbandingan analisis kadar air pada endapan nikel laterit di OB. Saya eh, mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah penyampaian dan salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.